أهلا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Dola semuanya. Apa kabar hari ini? Apakah masih lancar puasanya? Hari ini Dola akan bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf kecil mimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Di hadapannya benda-benda langit itu semua sujud bersamaan. Ayah Yusuf kemudian berpesan agar mimpinya tidak dia ceritakan. Jika saudaranya tahu, mimpi itu dapat memunculkan kebencian. 11 bintang menggambarkan saudara-saudara lelakinya, sedangkan matahari dan bulan menggambarkan kedua orang tuanya. Mimpi itu adalah tanda bahwa Yusuf adalah orang istimewa. Allah telah memilih Yusuf menjadi salah satu dari nabinya. Nabi Yusuf adalah salah satu putra Nabi Yakub yang mulia, cucu Nabi Ishak, cicit Ibrahim, kekasih Allah Ta'ala. Nabi Yusuf hidup bersama 11 saudara lelakinya. Di antara mereka, Nabi Yusuf adalah kesayangan ayahnya. Mereka berunding untuk menyingkirkan Yusuf dari sisi ayahnya. Salah satu dari mereka memberikan usul agar Yusuf dibunuh saja. Jangan dibunuh, tapi masukkan dalam sumur, kata lainnya. Akhirnya mereka sepakat untuk segera menjalankan rencana. Ramai-ramai saudara Yusuf mendatangi ayahnya, minta izin agar Yusuf boleh pergi bersama mereka. Nabi Yakub khawatir Yusuf nanti dimakan serigala, tapi mereka janji akan menjaga keselamatannya. Rencana jahat terhadap Nabi Yusuf mereka jalankan. Nabi Yusuf dilempar dalam sumur, lalu ditinggalkan. Kemudian Allah beri wahyu Nabi Yusuf sebagai hiburan. Dia akan menjadi orang mulia, penuh keberuntungan. Saudara Nabi Yusuf pulang dengan tangis terseduh-seduh. Mereka bawa gamis Nabi Yusuf berlumuran darah palsu. Nabi Yusuf dimakan serigala ketika mereka tidak tahu. Cerita mereka kepada Nabi Yakub yang tampak ragu. Padahal Nabi Yakub tahu kebohongan mereka. Darah di gamis itu bukan bukti yang sebenarnya. Sebab gamis itu utuh, tak ada bekas gigitan serigala. Mereka memang bodoh dalam membuat tipu daya. Di dekat sumur singgahlah rombongan musafir istirahat. Mereka turunkan timba berharap dapat air segar nikmat. Tapi betapa kagetnya ketika melihat apa yang didapat. Di tali ember itu ada seorang anak lelaki yang memanjat. Para musafir itu menahan Nabi Yusuf lalu menjualnya. Nabi Yusuf dijual murah, hanya beberapa dirham saja. Seorang bangsawan Mesir tertarik untuk membelinya. Nabi Yusuf dijadikan pembantu atau anak angkatnya. Nabi Yusuf tumbuh dewasa dan sangat tampan wajahnya, membuat istri bangsawan Mesir itu jatuh hati padanya. Ia bujuk Nabi Yusuf agar mau melakukan perbuatan dosa. Nabi Yusuf sempat tergoda, tapi Allah menyelamatkannya.
Nabi Yusuf jauhi perempuan itu dan segera meninggalkannya. Tapi istri bangsawan itu berusaha menahannya sekuat tenaga. Ia tarik bahu Nabi Yusuf sehingga robek bagian belakangnya. Saat itu kamar terbuka. Suami perempuan itu berdiri di sana. Perempuan itu mengadu pada suaminya bahwa Yusuf bermaksud jahat padanya. Nabi Yusuf membantah tuduhan kejinya. Dia merayu dan menggoda saya. Dia yang merayu dan menggoda saya. Salah satu saksi dari keluarga bangsawan itu berkata, agar pakaian yang dikenakan Nabi Yusuf diperiksa. Jika pakaian robek bagian depan, Yusuf berdusta. Jika robek di belakang, perempuan itu yang memaksanya. Ternyata pakaian Nabi Yusuf robek bagian belakangnya. Ditarik perempuan itu saat Nabi Yusuf meninggalkannya. Maka jelaslah siapa yang bersalah di antara mereka. Perempuan itu pun terdiam, tak mampu berkata-kata. Kabar kejadian itu menyebar di antara para perempuan kota. Istri bangsawan itu dibicarakan sebagai perempuan tercela yang hatinya buta oleh cinta pada seorang hamba sahaya, membuat istri bangsawan ingin membalas ejekan mereka. Maka ia undang para perempuan kota datang ke rumahnya. Masing-masing ia suguhi buah dan pisau untuk mengupasnya. Lalu Nabi Yusuf ia perintah untuk keluar ke hadapan mereka. Semua terpesona dan tanpa sadar mereka mengiris jarinya. Memandangi ketampanan Nabi Yusuf yang luar biasa, membuat mereka tak sadar ada pisau di tangannya. Sekarang kalian semua tahu kenapa aku bisa tergoda, kata istri bangsawan itu kepada para tamunya di sana. Mereka putuskan mengurung Nabi Yusuf dalam penjara demi menjaga nama baik istri bangsawan dan tamunya. Nabi Yusuf dipenjara dalam waktu yang cukup lama. Dikumpulkan di ruangan bersama 2 orang pemuda. Suatu ketika, kedua pemuda itu menceritakan mimpi mereka. Aku bermimpi memeras anggur, kata pemuda yang pertama. Aku bermimpi menyunggi roti lalu dimakan burung, kata satunya. Mereka lalu meminta Nabi Yusuf menjelaskan arti mimpinya. Nabi Yusuf kemudian berkata kepada masing-masing mereka, pemuda pertama akan dibebas dan menjadi pelayan bagi tuannya. Pemuda kedua akan disalib, lalu burung memakan kepalanya. Nabi Yusuf menjelaskan berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Nabi Yusuf berpesan kepada pemuda yang pertama agar tuannya mau membebaskan dirinya dari penjara. Tapi Syaitan membuat pemuda yang bebas itu lupa, sehingga Nabi Yusuf tetap tinggal lama dalam penjara. Suatu saat Raja Mesir bermimpi yang membuatnya kepikiran terus. Ia melihat 7 sapi betina gemuk dimakan 7 sapi betina kurus. 7 tangkai gandum hijau, 7 tangkai gandum kering tak terurus. Apa sebenarnya arti mimpi raja itu? Benar-benar sangat misterius. Raja Mesir bertanya kepada para pemuka kaumnya, tapi tak satu orang pun dapat menjelaskan artinya. Pemuda teman Nabi Yusuf dalam penjara berkata, "Aku tunjukkan orang yang dapat menjelaskannya." Pemuda itu lalu menemui Nabi Yusuf dalam penjara.
Ia ceritakan semua yang dilihat raja dalam mimpinya. Si pemuda bertanya, "Apa arti mimpi itu sebenarnya?" Nabi Yusuf jelaskan dengan ilmu dari Allah Ta'ala. Kata Nabi Yusuf, "Bertanamlah seperti biasa 7 tahun lamanya. Hasil panennya jangan dihabiskan semua, tapi simpan sebagiannya. Sebab setelah itu akan datang masa-masa sulit 7 tahun lamanya, yang akan menghabiskan cadangan hasil panen yang disimpannya." Raja perintahkan Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Nama baiknya dipulihkan dari fitnah yang menimpanya. Bahkan raja menjadikan Nabi Yusuf orang terdekatnya. Nabi Yusuf diangkat raja menjadi bendahara negara. Masa sulit panen melanda negeri Mesir dan sekitarnya, termasuk daerah saudara Nabi Yusuf ikut terkena pula. Mereka lalu datang ke Mesir membawa barang berharga untuk ditukar bahan makanan demi hidup keluarganya. Nabi Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya, sedangkan mereka tidak tahu dan tak menyangka pembesar Mesir yang berada di hadapan mereka adalah saudara yang mereka singkirkan dulu kala. Nabi Yusuf meminta mereka mengajak saudaranya bernama Bunyamin yang saat itu tidak ikut ke sana. Jika mereka tak membawa Bunyamin menemuinya, tak akan ada gandum yang diberikan pada mereka. Saudara Nabi Yusuf sampaikan pesan itu pada ayahnya, membujuk Nabi Yakub agar Bunyamin boleh ikut mereka, dengan jaminan bahwa Bunyamin akan selalu mereka jaga dan membawanya pulang ke rumah tanpa kurang apa-apa. Akhirnya Bunyamin ikut ke Mesir bersama mereka, yang disambut Nabi Yusuf dengan penuh sukacita. Nabi Yusuf beritahu Bunyamin bahwa ia saudaranya. Lalu ia berpesan agar rahasia itu Bunyamin jaga. Nabi Yusuf membuat muslihat agar Bunyamin tetap bersamanya. Ia masukkan sebuah piala raja dalam karung yang Bunyamin bawa. Pelayan Nabi Yusuf mengabarkan ada piala hilang dari tempatnya dan meminta saudara Nabi Yusuf agar diperiksa isi karungnya. Para pelayan memeriksa karung saudara Nabi Yusuf satu persatu. Mereka periksa karung Bunyamin dan temukan piala raja di situ. Nabi Yusuf perintahkan Bunyamin tinggal sampai beberapa waktu. Saudara Nabi Yusuf mengira itu hukuman, padahal tidak begitu. Saudara Nabi Yusuf meminta agar Bunyamin dimaafkan saja, atau hukumannya digantikan oleh salah satu dari mereka, dengan alasan kasihan pada ayah Bunyamin yang sudah tua. Tapi dengan tegas Nabi Yusuf menolak permintaan mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dengan gundah gulana, karena pasti ayah mereka akan marah dan menyalahkannya. Nabi Yakub sangat sedih dan menahan marah pada mereka. Selalu menangis teringat Nabi Yusuf sehingga matanya buta. Saudara Nabi Yusuf pergi ke Mesir untuk kesekian kalinya. Mereka datang membawa barang yang kurang berharga, karena keadaan hidup di daerah mereka sulit luar biasa. Mereka berharap Nabi Yusuf berbaik hati membantunya. Nabi Yusuf akhirnya memberitahu mereka siapa dirinya. Saudara-saudara Nabi Yusuf terkejut dan malu padanya. Mereka menyesal dan memohon maaf atas kesalahannya. Dengan lemah lembut, Nabi Yusuf memaafkan mereka. Nabi Yusuf minta saudara-saudaranya pulang menjemput ayahnya.
dibekali gamis untuk diusapkan ke wajah Nabi Yakub yang mulia. Dengan izin Allah, kedua mata buta Nabi Yakub sembuh seketika. Nabi Yusuf meminta mereka kembali ke Mesir dengan keluarganya. Saudara-saudara Nabi Yusuf mohon kepada ayahnya agar beliau mohonkan ampun pada Allah Azza wa Jalla. Mereka sangat menyesal atas dosa-dosa dan kesalahannya. Nabi Yakub dengan kasih sayangnya mendoakan mereka. Nabi Yusuf akhirnya berjumpa kembali dengan ayah tercinta. Dengan penuh hormat, ia dudukkan ayahnya di singgasana. Nabi Yusuf lalu menceritakan perjalanan hidup pada ayahnya, sejak dibuang dalam sumur hingga menjadi kepercayaan raja. Nabi Yusuf adalah manusia mulia yang Allah pilih menjadi nabinya. Cobaan hidup yang berat dijalaninya, kesabarannya pun berbuah bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.